Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryat Moko dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara akan menyampaikan mengenai press release kinerja APBN di wilayah Sulawesi Tenggara tahun 2022. Jadi perekonomian Sulawesi Tenggara berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku triwulan 3 2022 mencapai 40,61 triliun. Atas dasar harga konstan mencapai 26,07 triliun. Dengan demikian terdapat penurunan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,88%. Sekali lagi ini terjadi pada waktu triwulan 3 2022. Untuk angka triwulan 4 sendiri kita masih menunggu dari BPS yang biasanya nanti akan dikeluarkan pada bulan Februari. Kemudian dari sisi inflasi di tahun 2022 ini di triwulan 4 inflasi mengalami kecenderungan naik ya, di mana di bulan Oktober 0,23%, kemudian naik menjadi 0,34% dan di bulan Desember naik menjadi 0,75%. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi antara lain angkutan udara, bensin, bahan bakar rumah tangga, angkutan dalam kota, akademi, perguruan tinggi, mobil, minyak goreng, rokok kretek, filter, beras, serta sabun dan deterjen bubuk cair. Secara tahunan, inflasi tahun kalender Januari-Desember 2022 sebesar 7,39%. Dan tingkat inflasi tahun ke tahun atau Desember 2022 terhadap Desember 2021 sebesar 7,13%. Neraca perdagangan Sultra bulan Desember surplus sebesar 366,45 juta US dollar. Kemudian nilai ekspor Sultra Desember 2022 sebesar 473,21 juta atau naik sekitar 1,41% dari bulan November 2022 dan secara tahunan naik sebesar 36,73% dibandingkan periode yang sama. Impor Sultra sendiri di Desember 2022 sebesar 106,76 juta US dollar atau turun 45,33% dari bulan November 2022. Untuk ekspor Sultra sebagian besar berupa produk besi dan baja dengan mitra dagang utama adalah Tiongkok. IPM Sultra 2022 sebesar 72,23 atau peringkat 3 di Sulawesi, di bawah Sulawesi Utara dan Selatan. Nah, catatan bahwa IPM ini memang telah mencapai target namun masih di bawah capaian nasional dan kami harapkan moga-moga dengan APBN dan juga APBD ya, IPM ini nanti bisa meningkat di tahun 2023. Kemudian usia harapan hidup di Sulawesi Tenggara rata-rata adalah 71,37 tahun atau 1,31 tahun lebih lama dibanding satu dekade lalu. Dapat diartikan bahwa dari sisi kesejahteraan Sulawesi Tenggara relatif lebih baik dibandingkan satu dekade yang lalu. Kemudian dari sisi kemiskinan sendiri, kemiskinan Sultra peringkat 4 dari 6 provinsi di Sulawesi dan peringkat 14 secara nasional. 8 dari 10 penduduk miskin di Sultra berada di daerah perdesaan. Selain kondisi pandemi, naiknya harga BBM, turunnya NTP, serta kenaikan harga pokok memberikan pengaruh terhadap naiknya jumlah penduduk miskin. Jadi untuk grafik kemiskinan sendiri masih berada di angka 11% ya dari tahun 2020 sampai kondisi terakhir di September 2022 relatif stabil ya, tapi kami harapkan dengan adanya PBN juga ini bisa semakin menurun di tahun 2023 nantinya. Kemudian ketimpangan untuk Sulawesi Tenggara angka ketimpangan sebesar 0,366. Jadi rasio Gini Sultra pada September 2022 mengalami perubahan lebih rendah daripada rasio Gini nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut pemerataan pengeluaran di Sulawesi Tenggara mulai membaik. Berdasarkan catatan kami per realisasi Desember 2022, kinerja APBN dapat disimpulkan berjalan positif dengan pencatatan pendapatan yang positif dan pertumbuhan belanja yang terjaga baik. Untuk pendapatan dan hibah telah tercapai sekitar 4,558 triliun, di mana target yang ditetapkan adalah sekitar 3,544 triliun atau dari sisi persentase telah tercapai sebesar 128,59%. Dan ini adalah kinerja kita bersama ya, terutama dari rekan-rekan Ditjen Pajak, di mana penerimaan perpajakan di wilayah Sulawesi Tenggara telah mencapai sekitar 3,841 triliun. Jadi dari target yang ditetapkan sekitar
triliun atau tercapai sekitar 128,77%. Hingga per 31 Desember 2022, realisasi belanja negara telah mencapai sekitar 25,798 triliun, di mana realisasinya berasal dari belanja pemerintah pusat dan TKDD. Belanja pemerintah pusat sendiri telah mencapai sekitar 7,29 triliun atau sekitar 97,22% dari pagu yang dianggarkan, di mana terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. Masing-masing belanja, yaitu belanja pegawai, telah tercapai sekitar 97,20. Belanja pegawai sendiri telah tercapai sebesar 98,46% atau sekitar 2,45 triliun. Belanja barang tercapai sebesar 96,2% atau sekitar 2,62 triliun. Kemudian belanja modal telah tercapai sebesar 97,07% atau sekitar 2,2 triliun. Dan belanja bantuan sosial telah tercapai hampir 100% atau sekitar 99,9% dengan angka 7,59 miliar. Penyaluran TKDD sendiri, transfer ke daerah telah disalurkan sebesar 17,044 triliun, di mana dana desa sendiri telah tersalurkan sebesar 1,46 triliun atau sekitar 99,98% dari pagu yang dianggarkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja APBN pada tahun 2022 berjalan positif dengan capaian realisasi yang di atas target yang ditetapkan. Kinerja belanja tahun ini mendekati kinerja belanja tahun lalu seiring makin besarnya realisasi belanja KL dan transfer ke daerah. Akselerasi belanja tetap dilanjutkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat yang akan berlanjut di tahun 2023. Untuk realisasi prioritas nasional sendiri di wilayah Sulawesi Tenggara ada 7 program prioritas nasional, yaitu program nilai tambah dan daya saing industri, program daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi, program PAUD dan wajib belajar 12 tahun, program kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama, program ketahanan sumber daya air, program pengelolaan hibah berkelanjutan, dan program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi. Semua program-program ini telah berjalan dengan baik, di mana tadi sudah kami paparkan bahwa untuk belanja pegawai, belanja modal, dan juga belanja barang telah tercapai di atas sekitar 95%. Dalam artian program-program prioritas nasional juga sudah tercapai dengan baik. Untuk current isu di wilayah Sulawesi Tenggara, untuk program penanganan stunting, program ketahanan pangan, kemiskinan ekstrim, ini juga telah menunjukkan realisasi yang cukup baik. Ada beberapa satker khususnya untuk program penanganan stunting yang melakukan turut serta berkontribusi dalam menurunkan angka stunting seperti Kementerian PUPR, BKKBN, Kemenkes, BPOM, Kementan, dan Kemenak. Terdapat beberapa program penanganan stunting. Program terbesar adalah penanganan stunting dengan realisasi terbesar sebesar 17,88 miliar pada Kementerian PUPR, yaitu dalam bentuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik. Kemudian di Kemenak ada juga terkait dengan pernikahan, semacam penyuluhan supaya anak-anak hasil pernikahan itu bisa mendapatkan gizi yang lebih baik. Kemudian untuk program ketahanan pangan, ada 3 kementerian yang berperan dalam program ini, yaitu Kementan, Kementerian PUPR, kemudian juga KKP, dengan realisasi mencapai sekitar 99,73%. Kementerian Pertanian membuat program berupa penyediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas. Kementerian PUPR membuat program berupa pembangunan infrastruktur seperti waduk, saluran irigasi, kemudian bendungan ya. Kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat kampanye program Gemar Ikan. Selanjutnya kemiskinan ekstrim. Ada 2 kementerian yang terlibat, yaitu Kemensos dan Kemenak. Bentuk program yang mereka salurkan adalah bantuan PKH, sembako, minyak goreng, dan bantuan subsidi upah. Ini dilakukan oleh Kemensos dengan capaian sekitar 95,21%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Yusri Abbas, Kepala KPP Pratama Kendari. Izin menyampaikan capaian penerimaan negara tahun 2022 dari sektor pajak, khususnya untuk KPP Pratama Kendari. Saat ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari memiliki wilayah kerja 1 kota dan 4 kabupaten yang meliputi Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Konawe Kepulauan. Pada tahun 2022,
target penerimaan KPP Pratama Kendari sebesar 2,1 triliun dengan capaian realisasi penerimaan sebesar 3 triliun 80 miliar atau mencapai 140,31%. Peserta program pengungkapan sukarela atau PPS sebanyak 583 wajib pajak dengan setoran pajak sebesar 77,9 miliar. Kepatuhan SPT tahunan untuk penyampaian SPT tahunan tahun pajak 2021 dengan target 66.935 wajib pajak. Realisasi yang dilaporkan di tahun 2022 ini total 72.308 wajib pajak dengan rincian wajib pajak orang pribadi sejumlah 67.571 dan wajib pajak badan sejumlah 4.737 sehingga realisasi dari target sebesar 108,02%. Untuk penyampaian SPT tahunan tahun pajak 2022, realisasi yang diterima sampai dengan 24 Januari 2023 total 5.787 wajib pajak dengan rincian wajib pajak orang pribadi sejumlah 5.552 dan wajib pajak badan sejumlah 235 wajib pajak. Pemadanan NIK NPWP status valid sejumlah 93.841 wajib pajak dan status belum valid sejumlah 202.625 wajib pajak dengan persentase valid sebesar 31,65%. Adapun strategi pengamanan target penerimaan untuk tahun 2023 di sektor pajak terkait dengan pengimplementasian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang pertama, memperluas basis pemajakan melalui implementasi regulasi peraturan perundang-undangan perpajakan di mana Undang-Undang HPP merupakan fondasi sistem perpajakan yang bertujuan untuk menjaga stabilisasi APBN. Yang kedua, menindaklanjuti program pengungkapan sukarela yang sudah berakhir di bulan Juni tahun 2022 baik terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela namun belum melaporkan seluruh hartanya maupun yang tidak mengikuti program pengungkapan sukarela. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap wajib pajak berbasis kewilayahan yang lebih efektif dan efisien, mengoptimalkan pengawasan pembayaran massa yang berkontribusi atas penghasilan yang diterima di tahun berjalan yang mengalami peningkatan signifikan atau dinamisasi setoran pembayaran pajak. Yang keempat, menguji kepatuhan material terhadap wajib pajak khususnya untuk tahun pajak 5 tahun ke belakang sebelum daluarsa penetapan yang dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang kelima, strategi kepatuhan penyampaian SPT tahunan dan pemadanan NIK NPWP yang saat ini telah berlangsung, yaitu menambah loket di tempat pelayanan terpadu yang khusus memberikan layanan konsultasi SPT tahunan dan pemadanan NIK NPWP, mengadakan pojok pajak baik di mal, kantor-kantor Pemda dan Satker Vertikal, mal pelayanan publik, talkshow perpajakan, kelas pajak secara daring, dan menginformasikan melalui infografis di media sosial resmi milik KPP Pratama Kendari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami, Hari Puspo, selaku pelaksana harian Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Kendari. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan realisasi dari pelaksanaan APBN 2022 pada Bea Cukai Kendari. Yang pertama, yaitu penerimaan Bea dan Cukai pada Bea Cukai Kendari tahun 2022. Realisasi penerimaan Bea Cukai Kendari tahun 2022 menyentuh angka 66 miliar rupiah, di mana angka tersebut melebihi target yang ditetapkan, yaitu 50,225 miliar rupiah. Persentase realisasi penerimaan tahun 2022 mencapai 133,31%.
1,39% dan melampaui persentase realisasi penerimaan di 2 tahun sebelumnya secara berturut-turut yang hanya mencapai 101,97% di tahun 2021 dan 113,68% di tahun 2022. Namun, secara nilai nominal, penerimaan tahun 2022 lebih kecil dari tahun 2020 dan 2021. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terdapat penerimaan dari sektor audit yang mencapai nilai sekitar 130 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat restitusi bea masuk dari banding sektor audit pada tahun 2020 yang lalu sebesar 128 miliar rupiah. Penurunan penerimaan kepabeanan pada tahun 2022 juga disebabkan oleh adanya pemberian fasilitas kawasan berikat pada PT Virtu Dragon Nickel Industry sebagai salah satu perusahaan penyumbang bea masuk terbesar di Bea Cukai Kendari. Pada tahun 2021 terdapat penerimaan bea keluar sebesar 34,663 juta rupiah dari ekspor komoditi perkebunan berupa ampas sawit atau palm acid oil yang diekspor oleh PT Sinar Sawit Indo. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi penerimaan Bea Cukai Kendari pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 selalu melebihi target yang diberikan. Selanjutnya, terkait anggaran belanja pada Bea Cukai Kendari tahun 2022. Dapat kita lihat bersama bahwa pagu anggaran belanja Bea Cukai Kendari pada tahun 2022 berbeda dengan pagu anggaran tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2022 tidak terdapat pagu anggaran untuk belanja pegawai. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan sentralisasi pembayaran gaji, pembayaran tunjangan kinerja, serta uang lembur. Pada tahun 2022 juga tidak terdapat pagu anggaran belanja modal karena adanya moratorium atau penghentian belanja modal DJPC pada tahun 2022. Realisasi belanja tahun 2022 mencapai 3,77 miliar rupiah yang menyentuh angka 97,45% pada realisasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA. Secara garis besar, kinerja belanja Bea Cukai Kendari 3 tahun terakhir selalu dapat melebihi target IKPA yang ditetapkan. Selanjutnya, mengenai kinerja pengawasan Bea Cukai Kendari. Terdapat peningkatan jumlah penindakan di bidang cukai yang sebelumnya mencapai angka 98 penindakan pada tahun 2021 meningkat mencapai 144 penindakan pada tahun 2022 atau meningkat sebesar 46,9% dari tahun sebelumnya. Peningkatan yang cukup signifikan dapat dilihat pada bidang impor, di mana terdapat peningkatan sebesar 233% dari hanya 9 penindakan impor di tahun 2021 menjadi 30 penindakan di bidang impor di tahun 2022. Hal ini merupakan extra effort untuk dapat meningkatkan penerimaan dalam rangka pencapaian target di tahun 2022. Untuk jumlah penindakan narkotika, prekursor dan psikotropika atau NPP cenderung stagnan dari tahun 2021 dan 2022, yaitu sebanyak 10 penindakan. Pada tahun 2022, peredaran NPP yang berhasil digagalkan berupa 2046 gram ganja, 608,4 gram sabu-sabu, 5,06 gram tembakau sintetis atau sinte, 15 butir tramadol, dan 10 butir eksimer. Penindakan yang dilakukan merupakan hasil sinergi dengan pihak kepolisian, BNNP Sulawesi Tenggara, dan pihak-pihak lain yang terkait. Dengan perincian, sebanyak 2 penindakan merupakan sinergi dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta Kendari dan Polres Kolaka, dan 8 penindakan merupakan sinergi dengan pihak BNNP Sulawesi Tenggara. Sedangkan untuk penindakan lainnya pada tahun 2022 adalah 1 buah penindakan terhadap barang diduga hasil tembakau yang ternyata berisi makanan dan minuman diduga impor yang dikirim dari Batam dengan tanpa memenuhi ketentuan dari BPOM. Sehingga dalam penindakan tersebut dilakukan sinergi
dan pelimpahan kepada Balai POM di Kendari untuk ditindaklanjuti. Penindakan di bidang cukai terbagi menjadi penindakan terhadap hasil tembakau dan penindakan terhadap minuman mengandung etil alkohol atau MMEA. Terdapat 115 penindakan hasil tembakau dengan barang hasil penindakan mencapai sebanyak 1,6 juta batang dengan perkiraan nilai barang sekitar 2 miliar rupiah dan kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah. Terdapat 17 penindakan MMEA dengan jumlah barang hasil penindakan sebanyak 60 liter dengan perkiraan nilai barang sekitar 14 juta rupiah dan kerugian negara diperkirakan mencapai 53 juta rupiah. Pada tahun 2022 juga telah dilakukan 2 kali penyidikan atas pelanggaran hasil tembakau berupa rokok tanpa dilekati pita cukai dalam rangka memberikan deterrent efek kepada para pelaku pelanggaran di bidang cukai dan menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, mengenai kinerja pelayanan ekspor perdana non-pertambangan tahun 2022 untuk wilayah Sulawesi Tenggara, terdapat 5 perusahaan yang berhasil kami layani untuk melakukan ekspor perdana ke luar negeri. Komoditas hasil laut tetap menjadi komoditas andalan di Sulawesi Tenggara, mulai dari ikan tenggiri, ikan kerapu, kepiting segar, sampai kepiting kaleng olahan. Dengan negara tujuan ekspor meliputi Amerika Serikat, Singapura, dan Thailand. Total devisa yang diperoleh mencapai sekitar 1,082 juta US dollar dengan PT Jalak Krabindo International menyumbang devisa terbesar yaitu mencapai angka 729.000 US dollar. Demikian kami sampaikan realisasi dari pelaksanaan APBN 2022 pada Bea Cukai Kendari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bea Cukai makin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi dari KPKNL Kendari. Izin kami menyampaikan tentang capaian-capaian yang diperoleh KPKNL Kendari untuk tahun anggaran 2022. Mengingat KPKNL Kendari adalah satu-satunya KPKNL yang beroperasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat kami sampaikan dari tusi kami terkait dengan pengelolaan kekayaan negara, kami berkontribusi di dalam PNBP yaitu dari target 14,5 miliar, alhamdulillah tercapai sebanyak 17,4 miliar atau 120% dari target pada tahun ini. Untuk pengelolaan kekayaan negara tersebut ada 3 kegiatan yang kami laksanakan. Yang pertama dari PNBP pengelolaan barang milik negara itu kami ditargetkan 9,8 miliar dan terrealisasi 12,17 miliar. Kemudian dari PNBP biaya lelang dari 4,7 miliar yang ditargetkan kami terrealisir 9,2 miliar. Dan terakhir dari PNBP biaya administrasi pengurusan piutang negara yang memang secara jumlah BKPN yang kami urus semakin kecil, kami ditargetkan 5 juta rupiah tahun 2022 dan tercapai sebanyak 7,9 juta rupiah. Nah, disinilah salah satu kontribusi kami dalam meningkatkan PNBP khususnya dari pengelolaan kekayaan negara. Terus selanjutnya dalam kegiatan lelang kami juga berkontribusi untuk realisasi pokok lelang di mana kami ditargetkan sebesar 145 miliar dan alhamdulillah tahun 2022 tercapai 210 miliar. Mungkin ini pencapaian yang tertinggi selama KPKNL Kendari berdiri dan mudah-mudahan ke depan tetap stabil kami bisa membantu realisasi untuk pokok lelang yang dapat kita sumbangkan untuk negara. Dan yang ketiga, ini adalah dukungan kegiatan yang dilakukan oleh KPKNL Kendari untuk pemulihan ekonomi nasional dalam rangka PEN 2022. Ada beberapa program yang kami laksanakan. Yang pertama untuk kegiatan crash program pengurusan piutang negara. Kami memberikan begitu banyak keringanan untuk debitur untuk melunasi hutangnya dan alhamdulillah terrealisasi 25 debitur menyelesaikan hutangnya dengan outstanding yang terkumpul sebesar 138 juta. Kemudian juga kami bergerak dalam lelang produk UMKM. Salah satu perhatian pemerintah adalah bagaimana mendorong UMKM
Dan kami KPKNL Kendari memiliki platform lelang.go.id yang lebih berfungsi untuk membantu pemasaran produk-produk UMKM. Untuk tahun 2022 kami berhasil melelang sebanyak 51 lot produk UMKM dari berbagai jenis barang, mulai dari kerajinan maupun juga dari bahan-bahan kuliner, dan kami lakukan di beberapa kabupaten kota. Dengan hasil dalam lot tersebut semua terjual lelang, laku terjual lelang dengan capaian 3,8 juta. Di sini yang kami tekankan adalah bagaimana peranan KPKNL untuk membantu memasarkan produk UMKM dari rekan-rekan kita di Provinsi Sulawesi Tenggara yang kita angkat ke dalam platform lelang secara nasional. Insya Allah kegiatan ini akan kami lanjutkan juga di tahun 2023 mendatang. Selanjutnya juga kami berkontribusi di dalam hasil pajak, khususnya PPh pasal 21. Nah, ini berasal terutama dari kegiatan lelang. Kami berhasil menyumbangkan sebesar 899 juta di tahun 2022. Nah, jadi ini ada produk turunan dari kegiatan lelang yang menghasilkan PPh pasal 21 sebesar 899 juta. Kemudian kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota kabupaten, dalam khususnya dalam kegiatan penilaian BMD untuk tujuan pemanfaatan maupun untuk penghapusan. Kami berhasil menilai sebanyak sekitar 273 lot barang dan juga dilaksanakan lelang oleh pemerintah daerah kota, kabupaten maupun provinsi dengan capaian sebesar 3,9 miliar rupiah. Ini adalah sumbangsi KPKNL Kendari melalui kegiatan lelang maupun penilaian untuk PAD pemerintah daerah baik kota, kabupaten maupun provinsi yang notabene berasal dari pengelolaan barang milik daerah. Dan yang terakhir, kontribusi kami terhadap pemerintah daerah juga menyangkut perolehan dari BPHTB. Ini pun turunan dari kegiatan lelang kami, khususnya tanah dan bangunan, yang setelah diselesaikan oleh pembeli lelang maka dia berkewajiban untuk melunasi BPHTB. Dan itu kami catat juga capaiannya sebesar kurang lebih 1,3 miliar. Jadi kami ada kontribusi juga ke pemerintah daerah melalui BPHTB atas lelang hak tanah dan bangunan yang dilakukan oleh pejabat lelang kami. Itu sebagian prestasi yang bisa diraih oleh KPKNL Kendari di dalam anggaran 2022. Dan yang penting lagi adalah kami berterima kasih. Sekali lagi kami berterima kasih atas dukungan semua stakeholder, baik masyarakat, insan pers, pemerintah daerah, kota, provinsi maupun kabupaten, dan juga satuan kerja instansi vertikal pemerintah dan perbankan. Tentunya keberhasilan kami meraih predikat WBK dan WBBM di tahun 2022. Jadi mulai tahun 2022, insya Allah KPKNL Kendari yang mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara sudah berhasil meraih predikat WBK WBBM. Kami mohon dukungan dari semua unsur masyarakat dan stakeholder agar kami dapat terus meningkatkan layanan kepada Bapak Ibu sekalian, dan juga kami terbuka untuk menerima masukan-masukan untuk perbaikan demi pelayanan yang lebih baik dan juga performa KPKNL Kendari sendiri. Terima kasih atas dukungan selama ini. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.